Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita semuanya, baik pada diri saya sendiri dan pada yang mendengarkan. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hidup di dunia ini tidak terlepas dari satu di antara dua. Kalau dia tidak diuji oleh Allah dengan kebaikan berupa tersedianya harta, tersedianya jabatan, anak dan sebagainya, kemudian dunia dan seterusnya, pasti dia juga akan menimpa pada dirinya. Jadi kalau tidak yang seperti tadi di awal, pasti akan menimpa yang kedua, yaitu dia akan ditimpa oleh satu musibah. Kehidupan manusia itu selalu berada di antara satu di antara dua ini. Kalau dia tidak diuji oleh Allah dengan ujian berupa kenikmatan, akan diuji oleh Allah dengan ujian berupa ketidakbaikan. Maka jemaah yang berbahagia, kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh sejauh mana dia diuji oleh Allah, dengan apa dia diuji oleh Allah, tetapi sejauh mana dia mampu mensikapi kedua ujian itu. Kalau dia mampu bersabar ketika diuji dengan musibah, maka itu kebaikan baginya. Dan kalau dia mampu bersyukur ketika dia diuji dengan kebaikan, maka itu juga kebaikan baginya. Sekali lagi, kemuliaan seseorang ditentukan oleh sikap dia terhadap atau mensikapi dua kondisi itu. Mampukah dia bersyukur ketika diuji dengan kebaikan, dan mampukah dia bersabar ketika diuji dengan ketidakbaikan. Jamaah yang berbahagia, tapi terkadang pada kenyataannya orang itu akan lebih bisa langsung menerima, langsung memahami bahwa itu ujian ketika dia diuji dengan ujian yang berupa ketidakbaikan. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu diuji dengan kebaikan, tersedianya peluang-peluang di dunia ini, kemudian jabatan yang tinggi, harta yang banyak, anak yang juga banyak, istri mungkin 4 barangkali, itu ketika diuji dengan seperti itu, dia kadang tidak sadar. Maka jamaah yang berbahagia, marilah kita introspeksi dalam diri kita. Apakah saat ini kita sedang diuji oleh Allah berupa kebaikan, ataukah kita sedang diuji oleh Allah berupa ketidakbaikan? Sabar, satu kata kuncinya ketika kita diuji dengan ketidakbaikan. Dan sabar ini menurut banyak ulama, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kedudukan sabar terhadap iman itu ibarat kedudukan kepala terhadap badan. Jadi tidak akan ada artinya sebuah badan, seonggok badan begitu ya, kalau tidak ada kepala. Pun sebaliknya, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada artinya kepala itu kalau tidak ada badan. Keduanya harus menyatu dalam diri manusia. Maka orang yang sabar itu adalah orang yang nantinya akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Karena apa? Karena orang yang bersabar itu dia akan bersabar ketika dia melaksanakan perintah Allah, ketika dia diuji oleh Allah berupa ketidakbaikan, dan ketika dia harus menjauhi maksiat, harus menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Orang yang mampu bersabar itu akan mampu melaksanakan seperti itu. Maka sekali lagi, pahala bagi orang yang bersabar itu sungguh luar biasa. Allah menjanjikan pahala orang yang bersabar itu, yang pertama adalah sholawat. Dia didoakan oleh Allah SWT. Kemudian juga dia akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Apa yang lebih besar lagi dari hidayah Allah SWT? Maka jamaah yang berbahagia, sekali lagi mari kita introspeksi dalam diri kita. Hari ini kita sedang dalam kondisi apa? Apakah diuji dengan kebaikan ataukah diuji dengan ketidakbaikan? Kedua-duanya menjadi baik bagi kita manakala kita mampu mensikapinya dengan baik. Sabar ketika tidak diuji dengan ketidakbaikan, syukur ketika diuji dengan kebaikan. Maka salah seorang sahabat mengatakan, aku tidak peduli dengan apa aku naik tunggangan itu, apakah dengan tunggangan sabar ataukah dengan tunggangan syukur. Aku tidak peduli akan hal itu, karena keduanya bagi dirinya akan membawa kemuliaan bagi dirinya. Sekali lagi, marilah kita senantiasa mengintrospeksi dalam diri kita. Mampukah kita bersabar dan mampukah kita bersyukur? Insya Allah kalau kita mampu mensikapi keduanya, kemuliaan akan kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.